Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, malam ini saya bersama Kakak Silvi nih, ingin mendiskusikan tentang parenting. Udah siap nih Kakak Silvi dengan beberapa pertanyaan malam ini? Insya Allah sudah siap. Oke, jadi pertanyaan yang pertama, menurut Kakak Silvi, apa tujuan sebuah keluarga? Tujuan sebuah keluarga. Ya. Tujuan sebuah keluarga untuk anak usia dini, tujuan utama sebuah keluarga itu memberikan lingkungan yang aman, memberikan kasih sayang yang penuh dan perhatian. Keluarga itu menjadi peran penting sebagai tempat pertama di mana anak itu belajar mengenal dunia, membangun hubungan sosial, dan mengembangkan keterampilan serta potensi diri. Selain itu, keluarga nih juga bertanggung jawab untuk membimbing dan memberikan teladan yang baik agar anak itu dapat tumbuh menjadi individu yang percaya diri, bertanggung jawab, dan memiliki nilai-nilai yang baik. Jadi keluarga ini berperan penting dalam pertumbuhan dan perkembangan anak. Misalnya seperti keluarga yang harmonis, keluarga yang tidak pernah bertengkar, pasti anaknya itu baik, bagus. Soalnya tidak ada yang dicontoh yang tidak baik dalam keluarganya. Kakak Fudaya nih, pernah nggak lihat keluarga yang sering berantem setiap harinya? Itu anaknya gimana tuh? Sama nggak sama orang tuanya yang suka berantem juga? Ya, sama. Iya, sama. Kalau orang tuanya yang harmonis, yang selalu memberi kasih sayang penuh terhadap anak, pasti anaknya itu bisa dilihat kan? Ya. Pasti anaknya itu bagus. Jadi keluarga itu menjadi peran penting dalam tumbuh dan kembangnya anak. Mungkin itu saja jawaban dari saya. Pertanyaan yang kedua, menurut Kakak Silvi nih, bagaimana Islamic parenting dalam kehidupan sehari-hari? Oke, jadi membahas tentang Islamic parenting lagi ya nih ya. Ya. Penerapan Islamic parenting dalam kehidupan sehari-hari untuk anak usia dini ini harus melibatkan pendekatan yang penuh kasih sayang, perhatian, dan yang paling pentingnya ini nih untuk orang tua atau pendidik harus sabar. Itu kuncinya, harus sabar. Jadi dengan kita mendekatkan Islamic parenting itu dengan kasih sayang, dengan rasa sabar, pasti anak itu mau menerapkan apa yang kita inginkan atau yang yang ingin kita terapkan untuk anak, sehingga anak itu menerapkannya dengan nyaman. Jadi orang tua itu harus memberikan contoh perilaku Islami dalam setiap aspek kehidupan. Jadi Islamic parenting ini harus dikaitkan terus dengan kehidupan sehari-hari. Tidak hanya misal sehari sekali misalnya mengenalkan anak itu tentang berbagi, misalnya menolong. Jadi harus setiap waktu misalnya memiliki makanan yang banyak, misalnya kita ajarkan anak itu, nah ini kan kita punya banyak nih, kita bagi-bagi ya buat temannya ya. Nah itu sudah menjadi, itu bisa disebut dengan yang namanya Islamic parenting. Nah untuk anak usia dini cukup 3 pengetahuan saja yang harus dikenalkan dengan anak. Yang pertama itu fikih, yang kedua akhlak, yang ketiga itu tauhid. Nah, jadi cukup 3 itu aja kita mengajarkan kepada anak. Seperti tauhid, misalnya kita mengenalkan Tuhan, mengenalkan Tuhan Allah itu yang Maha Esa, misalnya. Kemudian fikih itu bagaimana kita cara sholat, bagaimana kita berpuasa. Kemudian yang ketiga tadi akhlak bagaimana kita menyayangi orang yang lebih tua dari kita, menyayangi orang yang lebih kecil
dari kita, bagaimana kita berbicara harus sopan, harus lembut. Nah, jadi 3 itu pun cukup mewakili semuanya. Kalau 3 itu sudah dikenalkan dengan anak, fikih, akhlak, sama tauhid tadi, insya Allah anak itu bisa menerapkan apa yang kita ingin terapkan. Dan mengenalkannya pun harus diajarkan secara bertahap sesuai dengan pemahaman dan perkembangan anak. Misalnya di umur 1 tahun kita mau Islamic parenting ini tadi, 1 tahun itu udah dikenalkan misalnya yang menjadi anak itu susah memahami, misalnya apa ya? Misalnya di umur 1 tahun kita itu ceramah tentang tauhid nih misalnya, kan nggak pas juga untuk anak yang umur 1 tahun. Dikenalkan untuk anak 1 tahun itu kan tentang tauhid itu mungkin melalui lagu-lagu religi. Jadi harus bertahap sesuai pemahaman dan perkembangan anak tadi. Itu aja intinya. Nah, pertanyaan ketiga. Nah, Kak Silvi, sekarang ada istilah toxic parenting yang maknanya pola asuh yang beracun. Menurut Anda, mengapa bisa terjadi toxic parenting dalam sebuah pengasuhan dan bagaimana contoh-contoh perilaku toxic tersebut? Oke, jadi yang pertama tadi membahas tentang tujuan sebuah keluarga. Yang kedua tentang Islamic parenting. Yang ketiga tentang toxic parenting lagi ya. Oke, jadi toxic parenting ini bisa terjadi karena berbagai faktor, seperti faktor ekonomi, faktor keluarga. Nah, faktor keluarga tadi faktor suami istri atau kurangnya pemahaman pola asuh yang baik untuk anak. Nah, orang tua yang mengalami stres berlebihan itu juga bisa menjadi salah satu faktor terjadinya toxic parenting. Nah, jadi contoh perilaku toxic parenting ya tadi ya, contohnya juga ya. Oke, jadi contoh toxic parenting ini seperti perlakuan fisik atau verbal yang kasar. Fisik memukul, menghantam, mencubit, nah itu bisa menjadi toxic parenting. Verbal yang kasar, perkataan yang kasar juga bisa menjadi toxic parenting. Perkataan yang kasar sampai membuat hati seseorang, hati orang lain itu tersakiti, nah itu hati anak nantinya sakit, nah itu menjadi toxic parenting. Kemudian membanding-bandingkan anak secara berlebihan dengan saudara kandung ataupun dengan orang lain. Kemudian kurangnya penghargaan terhadap privasi anak ini. Misalnya kita tuh memberitahukan kepada orang lain tentang kekurangan anak di rumah nih misalnya. Nah itu menjadi salah satu contoh toxic parenting juga. Nah kemudian contohnya lagi nih mengabaikan mengabaikan kebutuhan emosional atau psikologis anak. Jadi semua contoh toxic parenting tadi dapat merusak perkembangan mental dan emosional anak serta mengganggu hubungan mereka dengan orang tua. Jadi toxic parenting ini pengasuhan yang tidak bagus lah terhadap anak. Toxic parenting ini bisa terjadinya gangguan psikologis dan emosional anak usia dini. Mungkin itu saja jawaban dari saya. Apakah masih ada pertanyaan lagi? Tidak ada. Oke, udah cukup? Cukup. Oke. Kita tutup saja ya. Jadi salah hilap mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.